Pernahkah kamu merasa heran kenapa orang-orang di sekitarmu kadang bersikap aneh, bahkan menjauhimu tanpa alasan yang jelas? Ternyata ada 5 perilaku buruk yang sering kita lakukan tanpa sadar yang bisa membuat orang lain tidak nyaman dan menjauh. Yuk, simak baik-baik. Siapa tahu kamu juga sering melakukannya. Perilaku pertama yang bisa membuat orang lain risih adalah sok akrab. Seringkali kita bermaksud baik dengan bersikap ramah pada semua orang, tapi tanpa disadari malah terlihat sok akrab di mata mereka. Misalnya, kamu baru beberapa kali ketemu seseorang tapi langsung memanggilnya dengan panggilan akrab, merangkulnya, atau bercanda dengan topik pribadi. Bagi mereka ini terlalu cepat dan bikin risih. Atau contoh lain, kamu bertemu senior atau atasan di kantor, tapi langsung sok asik, ngobrol informal seperti teman lama. Situasi ini pasti sangat canggung bagi lawan bicaramu. Jadi pilihlah dengan siapa kamu harus bersikap akrab. Jaga jarak yang sopan dengan orang yang belum begitu kenal. Biasakan mengikuti flow pertemanan secara alami. Jangan memaksakan keakraban. Dengan begitu interaksimu akan disambut baik dan nyaman oleh orang lain. Nah, itu dia bahaya sok akrab yang kerap kita lakukan tanpa sadar. Kurangi kebiasaan ini supaya hubunganmu dengan orang di sekitarmu berjalan lancar. Perilaku kedua yang bikin orang sebal adalah kebiasaan memotong pembicaraan. Kamu pasti merasa tidak nyaman dan kesal kalau lagi asik bercerita atau menyampaikan pendapat, tiba-tiba dipotong secara tidak sopan oleh lawan bicara. Nah, tanpa sadar, mungkin kamulah orang yang suka memotong pembicaraan orang lain. Misalnya ketika temanmu sedang bercerita panjang lebar, kamu tidak sabar menyela untuk memberi komentar atau menceritakan pengalamanmu sendiri. Atau saat rapat, kamu tidak bisa menunggu giliran dan menyela presentasi orang. Perilaku ini sangat tidak mengenakan dan menunjukkan kurangnya rasa hormat pada lawan bicara. Bayangkan jika orang selalu memotong ketika kamu sedang berbicara, pasti rasanya kesal dan kehilangan mood kan? Makanya, kita harus menghargai orang lain dengan mendengarkan mereka bercerita dulu sampai selesai. Baru setelah itu kita memberi tanggapan. Dengan begitu, orang akan merasa dihargai dan senang berinteraksi denganmu. Hindari kebiasaan jelek ini untuk menjalin hubungan baik dengan orang di sekitarmu. Ketiga, perilaku lain yang bikin orang sesak nafas adalah kebiasaan sibuk dengan HP, walaupun sedang ngobrol dengan orang lain. Sering banget kita lihat orang asik chatting atau scroll sosmed di HP ketika lagi makan bareng teman atau ngobrol berdua. Bahkan saat rapat penting di kantor pun, ada aja yang curi-curi main HP di bawah meja. Perilaku semacam ini sangat tidak sopan dan menunjukkan kurangnya respek pada lawan bicara atau situasi yang sedang berlangsung. Bayangkan, kamu berusaha keras bercerita pada temanmu tapi dia malah asik selfie dan update story IG. Atau kamu mempersiapkan presentasi penting untuk rapat, tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan karena sibuk sendiri dengan ponsel. Pasti rasanya kesal dan sia-sia kan? Jadi letakkan dulu HP ketika sedang mengobrol dengan orang lain, atau berada dalam situasi formal. Berikan perhatian penuh pada lawan bicaramu, jangan sibuk sendiri dengan dunia maya. Dengan begitu interaksimu akan lebih bermakna dan dibalas dengan rasa hormat juga dari orang lain. Keempat, salah satu perilaku paling menjengkelkan adalah kebiasaan memotong atau menerobos antrean. Entah itu antre check out di supermarket, antre kasir di bandara, atau antre naik busway saat jam sibuk. Banyak yang tidak punya kesabaran dan rasa hormat pada orang lain dengan seenaknya nyelip ke depan antrean. Padahal mengantre sebenarnya adalah hal remeh yang bisa mencerminkan karakter seseorang. Dengan sabar menunggu giliran, kita menghargai waktu dan keberadaan orang lain di sekitar kita. Sebaliknya, egois menerobos antrean menunjukkan kita tidak menghormati orang lain dan merasa paling penting sendiri. Sikap tidak sabaran ini selalu mendapat protes dan amarah orang di sekitarnya. Bagaimana perasaan kita jika sudah mengantre berjam-jam ada saja yang nyelip begitu saja di depan kita? Sudah pasti sebal dan naik darah kan? Makanya patuhi aturan antrean dan tunggu giliranmu dengan tenang. Tunjukkan bahwa kamu pribadi yang sabar, tenggang rasa dan tidak egois. Terakhir, perilaku buruk lain yang kerap kita abaikan adalah kebiasaan mengeluh berlebihan.
Menurut riset psikologis, orang yang suka mengeluh dan curhat negatif cenderung kurang disukai, bahkan dihindari oleh orang-orang di sekitarnya. Kita semua pasti pernah mengalami masalah dan pengen mengeluh. Tapi jika hal ini sudah berlebihan dan membuat orang merasa tidak nyaman, itu tandanya kita perlu introspeksi diri. Misalnya, kamu selalu curhat betapa membosankannya pekerjaanmu saat ini setiap kali bertemu teman. Atau kamu merasa paling sial karena selalu gagal dapat pacar setiap kencan buta. Atau kamu selalu mengeluh soal rekan kerjamu yang menyebalkan setiap hari. Lama-kelamaan, temanmu pasti merasa jengah dan bosan mendengar cerita negatif yang sama terus-menerus. Tanpa sadar, kamu jadi orang yang tidak disukai. Kuncinya, keluhkan masalahmu dengan bijak tanpa berlebihan. Dan segera beralih ke topik positif atau menginspirasi. Dengan begitu, orang akan betah dan senang bersamamu. Kesimpulan, seringkali kita tidak menyadari bahwa ada banyak perilaku buruk yang tanpa sengaja kita lakukan dalam keseharian. Perilaku-perilaku ini, meskipun terlihat remeh, sebenarnya sangat mengganggu dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contohnya seperti sok akrab dengan orang yang baru dikenal, memotong pembicaraan orang lain, sibuk dengan HP saat sedang mengobrol, menerobos antrean, hingga terlalu banyak mengeluh. Semua itu adalah kebiasaan yang tidak sopan, egois, dan bisa membuat orang sebal setengah mati. Padahal menjalin hubungan baik dengan orang lain itu sebenarnya mudah. Cukup dengan menghargai waktu dan keberadaan mereka. Dengan tidak melakukan perilaku-perilaku buruk tadi, kita otomatis akan disukai dan dihormati banyak orang. Jadi waspadalah. Periksa diri kita masing-masing. Jangan sampai kebiasaan jelek ini mengganggu interaksi kita dengan orang di sekitar hanya karena kurangnya kesadaran diri. Dengan mengenali dan memperbaiki perilaku buruk ini, hidup kita akan jadi lebih menyenangkan. Hormatilah waktu dan keberadaan orang lain, maka kamu pun akan dihormati. Jika kamu ingin disukai banyak orang, jadilah pendengar yang baik dan pembicara yang bijaksana. Orang sabar mengantre dengan tenang. Orang egois menerobos dengan angkuh. Jadilah teladan dengan menghilangkan kebiasaan burukmu sendiri, bukan mengkritik orang lain. Kesopanan dan kesabaran adalah pakaian bagi mereka yang ingin dikenang jasa-jasanya. Jangan terlalu sering mengeluh dan menyebarkan energi negatif. Tingkatkan syukurmu maka hidup terasa indah. Ketulusan dan keramahan harus datang dari hati, bukan dipaksakan hanya demi kesan baik.